Nih, buka pintu, langsung ngeliat kebun ya. Hai, selamat pagi teman-teman. Di sini waktunya pagi-pagi ya, pagi-pagi menjelang siang. Di sebelah ada rumah tetangga. Dan di sini saya punya tanaman genjer. Ini umurnya udah lama sekali ya, teman-teman. Dari semenjak saya rajin berkebun, kurang lebih 2 tahun. Nanti saya mau mindahin. Ini udah berdesakan nih. Dan sebelumnya ini tanaman genjer belepotan. Tanaman genjernya kurang terawat ya, teman-teman. Jarang saya bikin video di sini. Dan di sini juga saya udah mulai semai. Ini ada bibit merkisa ya, teman-teman. Dari merkisa yang saya makan. Bijinya disemai, ini alhamdulillah udah tumbuh. Merkisa yang kulitnya warna ungu dan bijinya warna kuning ya. Rasanya lumayan seger, ada asam dan juga manis. Tuh, di sini juga ada bunga matahari. Sebelum tanam-tanam saya mau lihat-lihat dulu ya. Udah berapa hari ini gak bikin video. Ada gambas. Dan tadi juga saya habis panen bermacam benih-benihan ya. Ini benihnya lagi dijemur. Ada benih bunga sama benih okra. Di sini pagi-pagi jam 10 lebih ya, teman-teman. Tapi cuacanya lihat dong. Udah panas. Tapi walaupun panas, bunganya masih cantik, tanamannya masih cantik juga ya, teman-teman. Tadi aku di sini ditemenin si Empus. Mana ya? Rupanya dia kepanasan pergi, nggak tahu kemana. Oh, di sana. Kelihatan nggak, teman-teman? Pus. Dia lagi tidur di situ. Di samping dinding. Dan di depan sana ada tanaman gambas saya udah mulai ngerambat kemana-mana dong. Itu ngerambat ke tanaman rambutan ya, teman-teman. Tuh suasana kalau siang di sini ya. Kalau udah lagi panas banget bisa sampai 30 derajat lebih di sini ya panasnya. Panas banget. Dan nanti kalau sempat saya juga mau panen pisangnya udah matang di pohon. Cantik ya, teman-teman. Dan kemarin juga saya habis pruning bayam Brazil. Ada teman-teman yang tanya, yang komentar ya, kenapa bayam Brazilnya gak subur? Karena harus sering diperbaharui ya, teman-teman, biar bayam Brazilnya subur. Kadang-kadang saya potong, dan kadang-kadang juga kalau udah media tanamnya udah terlalu penuh akar, saya ganti media tanamnya. Nih, ini kemarin saya potong aja, terus saya kasih pupuk yang biasa ya, teman-teman. Wah, ada apa,
truk mobil Informa ya teman-teman. Ini keadaan kacang hijaunya, seingat saya kurang dari 2 bulan udah bisa panen ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah mulai subur. Tapi yang ini ya, saya belum tega memanennya ini bunganya. Jadi nutrisinya masih terbagi ya teman-teman. Sini setiap pagi hujan, hujannya gerimis. Dan kemarin juga habis pruning nih buah morbei. Kali ini buahnya sedikit ya, biasanya banyak. Dan lagi senang banget ini tanaman terongnya lagi lumayan subur daunnya teman-teman. Ini terong yang 3 jenis, satu pohonnya ada 3 jenis. Yuk mari kesini lagi ya teman-teman, mau mindahin tanaman genjer. Nah, udah lama nggak dirawat karena gak sempet, karena kebanyakan tanamannya ya teman-teman. Nih, asal muasal saya punya tanaman genjer, tadinya saya ngambil di sawah ya teman-teman. Ngambil anakannya kayak gini, dibiarin aja, bunganya dibiarin sampai tua. Ini bunganya ya teman-teman, dibiarin sampai tua. Sehabis tua saya taruh aja di sini, geletakin gitu. Ini lama-lama tumbuh kayak gini anakannya. Ini dari setangkai bunga genjer jadi sebanyak ini ya teman-teman. Dan banyak juga yang ini semuanya, yang di sini-sini ya udah saya perbarui ini anakannya yang sama. Nah, di sini saya udah siapin ember bekas ya teman-teman. Ini semuanya saya pakai ember bekas adukan semen. Ini saya biasanya pakai media tanam yang biasa dipakai berkebun, bukan media tanam khusus dari lumpur sawah ya teman-teman. Jadi bisa juga dari media tanam yang kering, yang penting taruhnya di ember yang enggak ada bolongannya ya teman-teman, di ember atau di bekas galon. Ini dibuangin dulu, ini ada yang putih-putih itu di daunnya ya. Nih tinggal dicabut aja begini, bismillah. Dan ini akarnya tuh teman-teman. Kalau kebanyakan begini nanti nggak bisa besar. Dan jangan khawatir ada nyamuk, karena kalau siang walaupun ada genangan air begini, kalau siang airnya surut ya teman-teman. Nih, lanjut aja di tanam begini ya teman-teman, bismillah. Kotor. Biasanya nggak layu ya, sehabis dipindah begini nggak layu dulu, langsung tumbuh karena akarnya banyak tuh kayak gini. Buat teman-teman yang nggak mau ke sawah, ada juga dijual di toko online ya. Ada yang jual bijinya, ada juga yang jual benihnya, kayak bibitnya gitu. Ini udah selesai, gampang ya. Saya kasih bibitnya 4 pohon. Dan ini baru diairin tadi ya. Nanti siang bisa surut airnya teman-teman, jadi si nyamuknya nggak betah.
Kalau airnya kadang kering, kadang ada, itu nyamuknya nggak betah ya. Lihat, ini padi yang tumbuh sendiri, tadinya satu butir aja teman-teman, bisa secantik ini ya. Ini tadinya tumbuh sendiri dari media tanam. Media tanamnya ada sekamnya. Coba teman-teman kalau tumbuh padi begini dibiarin aja ya. Ini padi mungkin yang biasa di sawah, tapi bisa juga ya dalam keadaan kering. Ini media tanamnya kering loh teman-teman, ditanam sama tanaman pacar. Dan di sini seneng banget, cempokak saya udah mulai berbuah lagi teman-teman. Tuh lagi diserbukin sama lebah. Selain di sini saya ada beberapa tanaman padi juga ya, yang di balkon sini teman-teman. Saya tuh nggak tega nyabutnya, jadinya bagus juga buat kucing ya. Biasanya kucing saya suka makanin daunnya. Cantik banget nih di sini. Tapi yang ini belum ya, baru hamil. Ini padinya lagi hamil nih teman-teman, belum keluar. Dan saya juga pengen metik inilah kedondong. Ini kayaknya udah kuning ya teman-teman. Nih saya mau petik. Bismillah. Kulit kedondong ini kadang-kadang mulus, kadang-kadang kurang bagus juga. Nih satu pohon yang sama ya teman-teman, ada yang mulus, ada yang kurang bagus. Ini kalau udah kuning begini nanti bijinya bisa ditanam. Ini tandanya udah tua ya teman-teman. Kalau tanam dari biji biasanya 6 bulan udah bisa berbuah. Nih ini yang ditanam dari biji teman-teman, lihat, tadinya 6 bulan udah berbuah. Yang ini dulu waktu berbuah pertama kali dia di sini nih, sependek ini ya teman-teman. Pertama kali punya saya beli yang mahal bibitnya, karena mau langsung ada buahnya. Lama-lama bisa ditanam dari biji. Tuh gemes banget teman-teman, dan enak, gak rewel ya. Kedondong ini berbuah sepanjang tahun, setiap bulan berbuah, setiap dipanen muncul yang baru kayak gini. Ini sebelum dipanen udah muncul yang baru di atasnya tuh. Jadi setiap rantingnya ada buahnya ya teman-teman. Tuh, padahal pupuknya sama aja ya kayak yang lain, tapi tanaman jambu di sana mogok berbuah. Tahun ini kayak nggak berbuah. Dan aku juga lagi seneng banget teman-teman. Di sini saya punya tanaman lengkeng. Ini kayaknya tanda-tanda bunga ya. Nih. Tuh. Di sana juga tuh. Tuh lihat simpusnya di sini, teman-teman. Terus kamu bobo di situ ya. Nih lengkengnya tuh kan udah berbuah kan ya teman-teman, berbunga bukan berbuah. Nah, ada beberapa pot. Saya punya 3 pot padi ya teman-teman, tadinya 1 butir. Nih ini juga lagi berbunga. Ini habis karena dimakanin simpus daunnya. Lucu ya. Saya juga punya tanaman zaman dulu nih teman-teman.
Dan lanjut mau panen ya, panen pisang. Pisangnya yang di bawah. Layu dong. Ini kenapa ya layu? Padahal media tanamnya nggak kering. Kurang bagus ini timun ya teman-teman. Si daunnya banyak bercak-bercaknya. Saya mau siram dulu, mungkin kurang air. Nih lanjut ke belakang, lihat dari atas dulu ya teman-teman. Nih dari jendela lihat tuh, bahagia banget deh. Ini pohon pisang yang paling tinggi, ini jenis Cavendish. Udah keluar jantungnya ini beberapa hari ini ya teman-teman. Rasanya seneng banget. Mudah-mudahan benar-benar itu pisang Cavendish. Lanjut ke bawah ya. Nih sebelum ke belakang, aku lihat yang di depan dulu ya teman-teman. Yang di depan rumah kosong. Nih, rumah kosongnya kemarin habis direnovasi, tapi belum ada yang menghuninya. Mungkin lagi itu ya, nggak tahu deh. Nih pohon pepayanya buahnya banyak banget teman-teman. Ini saya yang tanam ya. Dan di sini ini saya tanam pohon pisang juga. Di sini ada 2 pohon. Yang satu udah berbuah dan yang satunya belum ya teman-teman. Sama ini pakai pot ukuran 60 ya teman-teman. Jadi setiap ada anakannya saya buangin anakannya biar nggak makan nutrisi ya. Nah ini udah di belakang ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di perkotaan bisa banget loh tanam pohon pisang di dalam pot. Dan selain dimanfaatin daunnya, pisangnya juga bisa dinikmatin ya teman-teman. Bisa berbuah juga walaupun di dalam pot, tapi teman-teman harus pilih potnya yang ukuran besar ya, karena pohon pisang kan besar. Nih cantik banget, ini jenis pisang lampeneng ya teman-teman. Tuh lihat cantik kan. Pisang jenis ini udah agak jarang ya. Biasanya kalau orang Sunda pasti tahu pisang lampeneng. Yuk lanjut panen. Dan ini anakannya udah mulai banyak ya teman-teman. Dan ini pisang uli udah bisa panen juga. Ini udah matang di pohon ya teman-teman. Saya mau nyicil panennya karena pohonnya udah patah. Nih lihat, kalau panennya nggak dicicil nanti nggak kemakan. Nah, pisang uli ini enak banget dikukus, enak dibikin pisang goreng-goreng ya teman-teman, kayak dibikin molen gitu. Nih barusan udah ambil pakai pisau, aku mau panen secukupnya aja buat dimakan hari ini dan mau dikukus ya. Ini enak banget kalau dibikin molen. Dan ini pohon pisang yang kedua di dalam satu pot yang sama ya teman-teman. Dan ini pohonnya, ini anakannya. Nih dulu indukannya di sini. Dan ini anakannya ya. Ini dia hasilnya teman-teman. Warnanya cantik ya.
Ya udah, terima kasih banyak buat hari ini teman-teman. Tanam genjer sama panen pisang yang udah runtuh ya. Pokoknya buat teman-teman semangat selalu. Semangat juga tanam pisang di dalam pot ya. Buat teman-teman yang ada di perkotaan, bisa banget, bisa menikmati daunnya dan juga buahnya, dan juga ini pohonnya nanti bisa bikin tanaman subur ya teman-teman. Biasanya saya dibikin kompos, pohonnya, daunnya, batangnya, pokoknya semuanya nggak ada yang kebuang. Semangat selalu teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Hai. Tuh, seneng banget kalau udah ngeliat pisang-pisangnya berbuah ya teman-teman. Tinggal menunggu hari tuh yang itu juga.